Nah, kira-kira nih banjir nih Pak Jun, aduh tiap tahun nih kita melanda banjir semua nih, aduh. Utamanya warga Kendai, apalagi ya yang Monta, Kelurahan Monta juga kena ya. Kena Dari Bali sana juga kena juga, ada video-video banyak gitu. Kota Baru, Kota Baru, pokoknya di wilayah apa namanya bantaran sungai lah. Banten. Nah, kira-kira nih apa Pak Jun mungkin bisa di-share lah ilmu-ilmu tentang dampak-dampak banjir ini, terus solusinya seperti apa, terus peran pemerintahnya seperti apa, atau pernah nggak dari Pak Arjun sendiri dari selaku pekerja apa namanya tadi Tagana ya, Tagana, tapi pernah kasih edukasi kepada masyarakat ini tentang bahaya banjir apa sebagainya, mungkin bisa di-share sedikit Pak. saya sebenarnya hadir di sini ya bukan sebagai Narasumber itu, ya? apa namanya profesi saya itu ya, tapi yang pasti saya profesinya peduli dengan lingkungan. Bisa. Jadi kan kita melihat kalau melalui data ya, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu, data mereka 51% hutan Indonesia tahun 2000, hutan Kabupaten Dompu tahun 2024 ini mengalami kerusakan akibat daripada penggundulan hutan secara masif. 51% rusak. 51%. Oke. Artinya sisa 49% hutan. Banyak juga Pak ya? Itu belum terhitung lagi dengan masifnya yang dilakukan untuk tahapan penanaman sekarang. Itu kan perkiraan sekitar Januari lah. Januari 2024 kemarin. Nah, maksudnya begini lah. Dari satu juta hektar lah, kurang lebih seperti itu, yang dimiliki oleh Dompu ini, itu sudah setengah bahkan lebih 1% daripada hutan itu masif dilakukan pengundulan. Nah, yang kita salahkan siapa sebenarnya? Nah, itu kita pertanyakan bersama Pak Boris. Kita sekarang kan saling menyalahkan satu sama lain. Iya benar. Ada tulisan saya Pak Boris tahun 2018, tulisan saya terkait dengan kerusakan hutan. Oh gitu. Ada tulisan saya 2018, masih saya simpan waktu saya masih kuliah lah. Itu semester terakhir kayaknya 2018 itu. Nah, pada saat itu sebelum saya menulis tahun 2017 itu terjadi banjir bandang di Kabupaten Bima yang banyak korban, baik itu secara korban jiwa, kemudian harta, ataupun apa namanya bangunan dan sebagainya. Jadi banyak sekali korban di situ, dampak daripada banjir bandang. Itu bukan Kabupaten Bima saja ya, Kota Bima juga. Dulu itu sudah masuk ke kota Pak ya? 2017 itu. Oh iya. 2017 itu banjir besar di Kabupaten Bima dan Bima Kota ya. Bima. 2017. Nah, kurang lebih 2018 saya korelasikan ya. Kurang lebih 2018 itu terjadi bencana alam juga, yaitu gempa bumi yang 7,5 skala Richter kalau nggak salah di Lombok Utara 2018. Nah, saya menulis tulisan itu berdasarkan hasil pengamatan saya. Kenapa sih Bima itu sebisa itu banjir bandang? Kita dulu Pak Boris ya, kalau hanya cerita banjir itu kita di benak kita, oh ini ya banjir. Kita lihatnya di TV Pak Boris. Iya benar. Serius, kita hanya lihat di TV. Iya dulu tuh waktu kecil jarang sekali banjir. Iya. Paling tetap banjir di sungai-sungai, cuman kita mandi-mandi aja pas datang banjir. Ini sekarang sudah serem Pak. Banjirnya di kita itu hanya sekedar di sungai. Iya sungai aja. Kan? Tapi banjirnya kita saat ini dulu itu kita lihat lewat TV itu adalah banjir sudah masuk ke pemukiman warga. Nah, itu adalah kayak imajinasi lah kita dalam menonton kayak film kartun lah kita. Oh iya, begitu bener. Ya.
Nah itu banjirnya, tapi sekarang itu banjir sudah kita rasakan dampaknya juga. Ya, kita melihat di mana banjir masuk ke pemukiman warga, kemudian ada juga yang terbawa arus, dan korban jiwa lah masyarakat itu. Kemudian ada juga hartanya mungkin tidak mampu diselamatkan, isi rumahnya dan lain sebagainya. Nah, kita sudah lihat semua. Nah, makanya hitungan saya 2018 itu, tahun 2018 saya menulis tulisan itu, tulisan saya di dalam coretan itu, tahun 2009, nah kita mulai cerita 2009. Oh, mundur lagi berarti? Ya, tahun 2009 itu di bawah pasca kepemimpinan Haji Saifur Rahman, itu dipimpin oleh Haji Bambang M. Yasin, HBY. Nah, dalam program beliau melanjutkan program yang dibrandingkan oleh Tuan Guru Bajang pada saat itu. Tuan Guru Bajang itu adalah Gubernur NTB kala itu. Nah, beliau adalah programnya Pijar. Pijar. Gitu. Nah, Pijar itu kan kita bisa singkatan daripada sapi, jagung, kemudian rumput laut. Nah, setelah itu mengadopsi daripada program itu, HBY membuat namanya program Terpijar. Ya, benar. Oke. Nah, program Terpijarnya inilah yang kemudian dia itu memasifkan yang pertama proses penanaman jagung. Kemudian yang kedua adalah program sapi. Nah, kemudian yang ketiga adalah rumput laut. Nah, Pijar itu kan sapi, pinya sapi, jagung, rumput laut. Nah, tetapi kesuksesan beliau itu adalah bagaimana mampu menghipnotis masyarakat Pedompo ini agar mereka mengalihfungsikan seluruh tempat pertaniannya, gitu. Termasuk tempat biasanya nanam padi dan lain sebagainya, diubah itu lahan pertanian itu untuk menanam jagung. Nah, biasanya kita dulu kan di lahan dataran tinggi kayak lereng gunung dan lain sebagainya, biasa kita tanam padi ya. Kalau bahasa lama itu varepako. Iya, dulu itu. Bahasa lama, bahasa Dompu itu kan varepako. Orang tua dulu itu yang pernah ya. Iya, dulu itu. Karena kita dapat kayaknya coba. Dapat. Hanya padi inilah yang mampu bertahan dengan kondisi dan cuaca yang ada di lereng gunung itu. Oh, gitu. Iya. Kenapa orang menanam itu? Dengan datangnya HBY ini, Vareoma ya kalau bahasa Bimanya, iya, Vareoma ya. Vareoma. Gitu. Dengan datang HBY mengubah wajah itu sehingga bagaimana mampu masyarakat Kabupaten Dompu ini tingkat pendapatan ekonominya itu meningkat. Nah, itu visi misi daripada HBY karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Nah, sehingga beliau mendatangkan program namanya tadi Terpijar, yang suksesnya itu beliau tadi adalah menghipnotis masyarakat agar menanam jagung. Nah, dengan observasi beliau luar biasa, program beliau ini sukses Dompu, sehingga menghadirkan beberapa perusahaan untuk sebagai tempat untuk menjual produksi daripada petani ini, gitu. Nah, singkat cerita, 2009 sampai 2000 berapa kawan? 2009, 10 tahun lah beliau memimpin. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, oke. 2018. Nah, beliau ini kan 2018 tadi kan. Nah, di periode keduanya kalau nggak salah itu tahun 2014 kalau nggak salah. Ya, 14 lah. Nah,
Tahun 2014 beliau berdua tetap masif membrandingkan, tapi suksesnya beliau itu meskipun di sisi lain kurang sukses kayak sapi dan rumput laut, beliau suksesnya di program jagung. Jagung ya. Karena masyarakat mulai mampu memposisikan dirinya mampu beradaptasi dengan menjadi petani jagung. Nah, dengan tawaran yang cukup luar biasa, hasil produksi penanaman jagungnya ini, panennya ini, mereka tidak sulit lagi untuk menjual dan cari pengepul dan sebagainya. Sudah ada pengepul ataupun perusahaan yang siap membeli hasil daripada pertaniannya. Sehingga masyarakat itu sangat senang dengan peningkatan ekonomi dan hal semacam itulah kira-kira. Nah, jadi dari segi ekonomi itu maju Pak ya. Ya. Nah, meskipun dampaknya nanti kan sehingga dengan kondisi semacam itu masyarakat kebingungan kan. Jadi lahan ini mereka dengan pendapatan yang sekian, misalnya hanya sekian hektar dan sebagainya, bagaimana bisa meluaskan tempat pertaniannya ini, gitu, lahan pertaniannya. Nah, tahun 2014 itu kebetulan Jokowi ada program, gitu. Jokowi ada program. Ada program dia. Program Jokowi dulu itu adalah dari desa, pembangunan dari desa, sehingga dikeluarkanlah dibuatkanlah undang-undang tentang desa itu terkait dengan anggaran desa dan sebagainya. Ini biar kita korelasikan ya. Iya. Nah, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu dikeluarkan undang-undang tentang desa terkait dengan ADD dan sebagainya. Nah, itu juga program beliau itu salah satunya adalah membangun tampungan air, bendungan. Kayak masisnya beliau buat itu di tiap daerah, beliau buat tampungan, sehingga nantinya akan membuat lahan pertanian baru. Dan itulah peluasan wilayah pertanian itu mulai dari situ. Oh iya. Sehingga ada program kementerian itu, salah satunya adalah kemitraan. Kemitraan itu membuka lahan baru untuk dijadikan hutan produktif atau lahan produktif nantinya. Dari hutan itu, hutan lindung dan sebagainya, itu dibuatlah kemitraan dengan kementerian, dengan catatan harus dijadikan sebagai lahan produktif. Ini Kementerian Pertanahan Pak, Kementerian Kehutanan? Kementerian Kehutanan. Kehutanan ya. Nah, singkat cerita lah kita nih, 2 menit aja ya. Maksudnya begini loh Pak Boris. Jadi dari cerita saya dari tadi adalah dasar saya menulis suatu tulisan itu ya, maksud saya itu. Di dampaknya ini dengan tulisan itu, kalau kita merebuisasi kembali hutan ya, melakukan penghijauan kembali, itu membutuhkan perawatan secara masif itu kurang lebih 15 tahun sampai dia berfungsi nih. Baru berfungsi matang pohon itu adalah dia maksimalnya adalah 30 tahun. Enggak, stop dulu. Saya potong. Ini dari Kementerian Kehutanan ini dia semata-mata dia kasih izin, akses izin apa gimana? Izin. Dia memberikan kerjasama kemitraan. Misalnya kita ini punya lembaga nih, lembaga terkait dengan tani lah, kelompok tani lah kita ini, kelompok tani lah. Kita punya kelompok tani nih yang kita gosai. Mau kita buat izin, ini wilayah kita nih, mau dijadikan tempat hutan ini dijadikan lahan produktif. Nah, itulah salah penafsiran. Lahan produktif itu bukan semata-mata harus digundulkan semua dijadikan lahan penanaman jagung sebenarnya. Tetapi di situ adalah ada pohon itu misalnya tempat penanaman yang agar tidak menghilangkan nilai dasar daripada hutan itu. Menanam durian dan lain sebagainya, sehingga produktif penahan air bah itu tetap berfungsi mereka ini gitu. Nah, sehingga tidak lagi berdampak pada erosi dan lain sebagainya kan. Tapi sekarang itu akibat daripada
hal demikian yang kemudian permainan lah ya kita indikasikan lah ada permainan di dalamnya sehingga hutan ini dibebas digunakan di mana-mana sehingga ditebang di mana-mana oknum-oknum tertentu dengan menjual misalnya sudah izin lahan 10 hektar atas dasar kemitraan nanti dijual pada masyarakat sekian-sekian dan lain sebagainya oleh oknum ini. Nah inilah dampak dasarnya sebenarnya. Itu dampak dasarnya semacam itu sehingga penggunaan masih dilakukan. Nah, mana lagi dengan ketika tawaran besar ketika dijual hasil produksi jagung ini kemudian dengan nilai yang cukup fantastik misal hasil panennya ini dibayar dengan per kilo misalnya kemarin itu maksimal 4.000 3.000 lah. Nah ini tawaran besar sehingga mendorong masyarakat tetap masif melakukan pengundulan itu. Nah tulisan saya tahun 2018 itu Pak Aris, isi intinya pijar sapi jagung dan pulat itu kedepannya kedepannya itu bukan lagi melanjutkan program terpijar itu, dia akan melanjutkan program pijak ya. Pijak Itu apa? Pijak itu dalam perspektif adalah penghijauan kembali. Itu program. Nah itu saya membuat tulisan itu. Gila ya. Begitu. Jadi dari pijar menjadi pijak nantinya. Nah itu bahasa saya dalam tulisan saya. saya. Benar-benar terjadi berarti 2018 itu. Biasa, Pak, ya? 2018 saya menulis itu. Tapi ternyata benar nantinya. Dan tulisan itu saya tulis Dompu akan seperti Kabupaten Bima dan Kota Bima tahun berikutnya jika masif dilakukan pengundulan hutan. Tulisan saya 2018 itu. Tapi terbukti sekarang kita kalau misalnya 2 hari berturut-turut ya 2 kali 24 jam hujan ini tidak berhenti di Kabupaten Dompu, itu tenggelam Dompu Pak. Yakin saya seperti itu karena memang tidak ada lagi pohon untuk menahan air bah tidak sehingga efek sampingnya adalah terjadinya erosi dan sebagainya gitu. Nah itu sebenarnya sederhananya kalau kita bahas banjir ya Pak Boris ya. Benar-benar. Ya, semoga dari hikmah ini jangan tunggu lagi Dompu harus benar-benar tenggelam, tapi lewat peringatan kemarin ini agar kita sadar ini sudah jangan lagi kita lakukan pengundulan hutan secara masif begitu. Kalau bisa yang sudah terlanjur ya kita tanam pohon-pohon di sekitar itu adalah ada misalnya kita manfaatkan gunung ini menjadikan mereka ini adalah hutan produktif seperti yang dicita-citakan tadi, lahan produktif misal penanaman durian kemudian rambutan dan sebagainya bisa menahan air bah itu sendiri dan bisa menampung air, menyimpan air. Nah kita contoh kita dalam kondisi musim kemarau ya Pak Boris ya. Benar. Musim kemarau itu kita kekurangan air dan musim hujan kita kelebihan air. Dan airnya itu kayak susu. Bukan air bersih. Iya, susu coklat dia. Iya gitu. Nah itu maksud saya di sisi itu yang harus kita perbaiki dan kita tidak seharusnya menyalahkan siapapun. Ya. Itu pesan saya. Dari satu sisi masyarakat juga butuh ekonominya. Kenapa saya nyatakan hal demikian Pak Boris? Jangan salahkan siapapun. Rakyat berani bertindak atas dasar tindakan kebijakan pemerintah. Rakyat tidak mungkin berani melakukan hal semacam itu. Bayangkan Pak Boris, tahun 2005-2006 itu pada saat kepemimpinan Haji Abu Bakar Ahmad, itu banyak warga kita termasuk di Desa Nowa ya. Banyak warga kita yang ditangkap pada saat itu pada saat pembukaan lahan Candok. Lahan Candok dulu ya. 2005-2006. Ompu Beko itu. Berani mengambil sikap karena tahu dampaknya. Sehingga ketika orang masih bertahan di lahan sana ditangkap pada saat itu. Benar. Itu TNI, polisi, Pol PP digunakan, dikerahkan dulu itu. Masa itu. Nah, maksud beliau itu saya meskipun masa itu kita masih kecil ya, tapi saya masih ingat kita itu Dia sudah terbaca berarti Pak ya. Masih ingat saya. Jadi beliau sudah membaca, menganalisa kalau ini dilakukan maka akan berdampak benar semacam itu. Oke, kira-kira solusinya apa Pak dari peran pemerintah nih
Terkait- jadi ini kan sudah nih, oke lah, sudah kelewat lah masalahnya dari program-program yang cerita seperti jadi cerita sebelum pada kita ada Pak Gubernur. solusinya, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa eh, masifnya penggundulan hutan ini bukan hanya kerja daripada masyarakat awam, bukan. Semua aparat, kemudian pejabat, yakin dan percaya saya, mereka memiliki lahan yang ada di gunung itu berhektar-hektar. Saya berani bersikap itu. Banyak. Kalau kita cross check di berbagai aparat misalnya, mereka punya lahan kok. Ya, ya. Nggak sedikit mereka punya lahan itu. Bukan 1 hektar 2 hektar. Gitu. Mereka, maksudnya begini loh, kenapa saya statement seperti itu Pak Boris? Maksudnya terlibat di dalamnya ini jangan semata-mata kita salahkan masyarakat awam begitu loh. Itu. Mereka berani ini kok bisa ya dia ini pejabat kok bisa dia seperti ini. Gitu. Nah, artinya bahwa pejabat juga harus tahu bagaimana tupoksi penggundulan hutan, penggunaan lahan ini. Ya. Jadi agar tidak berdampak kepada kekeringan, kemudian di musim kemarau itu kekurangan air bersih, kemudian di musim hujan itu kebanjiran, ya semacam itulah, agar tidak seperti itu, seperti yang kita rasakan kemarin. Ya kita kasihanlah orang-orang yang bukan bagian daripada pelaku penggundulan hutan, tapi mereka merasakan itu sih Pak Boris. Cuman solusinya tadi ya, solusi Pak Boris, butuh kesadaran kita, pejabat baik itu di lingkungan dinas-dinas, harus mereka itu sadar diri dan tahu diri. Ya masyarakat juga begitu pun. Mereka kerja, pemerintah, pejabat fungsikan tugasnya. Misalnya kayak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, fungsikan mereka ini, BKPH-nya, kemudian petugas-petugas kehutanannya fungsikan untuk melakukan sosialisasi. Nah, tapi jujur sekarang itu yang sengaja untuk membuka lahan itu ya mereka yang bekerja di kehutanan ini sebenarnya. Ya, pelaku-pelaku pembukaan lahan itu mereka. Karena tidak mungkin masyarakat berani menebang tanpa ada izin. Itu intinya. Ada izin kemitraan itu Pak Boris, yang membuat virus penggundulan hutan di Kabupaten Itu sudah Bogor. menjadi undang-undang apa gimana Pak? Izin kemitraan itu adalah izin daripada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oh, sudah. Kerjasama antara kementerian kelompok tani itu dengan pemerintah untuk melakukan penggunaan lahan itu. Sebenarnya bukan untuk menggundulkan hutan, tetapi memanfaatkan hutan ini sebenarnya. Oh, jadi tugas pemerintah yang baru ya, atau Ya, ya, yang berkuasa sekarang kalau ya? tugas pemerintahan baru itu adalah mari kita memberikan solusi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak juga kita memiskinkan masyarakat, tetapi tidak juga merugikan masyarakat, gitu. Benar. Artinya bahwa kalau misalnya penanaman jagung ini ya tetap dilakukan jika itu yang bermanfaat untuk masyarakat, tetapi kita batasi penggundulan hutan itu. Benar. Sebenarnya, karena jujur ya sekarang itu baik itu masyarakat itu bukan 1-2 hektar mereka per keluarga itu. Mereka itu puluhan hektar Pak Boris. Itu masalahnya. Kalau kita hitung dengan jumlah masyarakat ini 1000 hampir 2000 sekian lebih lah jumlah masyarakat dan generasi ini kan. Jumlah keluarga lah maksudnya. Jumlah keluarga itu sekitar 1000 lebih lah, 100.000 lebih lah maksudnya. Nah, kalau dihitung, kalau misalnya 1 hektar itu tidak 1 hektar saja satu keluarga atau 2 hektar atau 3 hektar itu mampu mencukupi tidak menghabiskan hutan itu 51% seperti data yang saya sampaikan tadi. Oh benar Pak. Itu Pak Boris. Oke, teman-teman di luar sana. Nah, selain daripada itu kan data secara umum tadi ya. Belum kalau data masyarakat miskin kan ya di bawah itu. Oh ya benar. Katanya. Artinya terpenuhi sebenarnya kalau masing-masing 1 hektar ini kan puluhan hektar lah. Nah, solusinya sekali lagi saya berikan, kalau solusi secara pribadi saya adalah
eh, masyarakat itu hentikan proses penggundulan hutan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka harus di tiap lahan tempat mereka tanam jagung ini coba difungsikan tanam pohon-pohon misalnya durian dan lain sebagainya sebagai penahan air bah itu. Meskipun di sisi lain mereka fungsikan sebagai lahan jagung. Benar. Itu untuk saat ini. Itu kalau saya sih seperti itu ya. Kalau sekarang kalau kita ingin melakukan, udah tahu lah langkah pemerintah kan misalnya dengan undang-undang dan sebagainya berdampak nantinya ujung-ujungnya dipidana masyarakat. Benar, Pak. Ya kasihan kalau masyarakat dipidana, Benar. tapi ya setidaknya berikan solusi mereka ini. Itu tanam misal mereka tanam durian kayak di apa namanya misal di Seneo dan lain sebagainya, coba dimasifkan tanam durian ini, Benar. tanam rambutan dan lain Sambilan, sebagainya. Pak, ya. Iya, sambilan di sisi lain itu mengurangi penggundulan hutan itu. Pengundulan itu. Itu biar air bahnya berfungsi nanti, penahan air bah ini. Gitu sih kalau dari saya. Oke, teman-teman di luar sana, seperti yang disampaikan oleh sahabat kita barusan. Jadi solusi pertama yang dilakukan yaitu jangan lagi ada pengundulan hutan. Stopkanlah, kurang lebih seperti itu Ya, ya. sebenarnya Kemudian- banyak sih yang kita Ya, ingin bahas. karena nih waktu nih ya. Karena waktu Kemudian yang sempit. kedua, Jadi saya bingung juga. jadi di sela-sela waktunya sambilan tanam pohon seperti durian atau pohon-pohon yang bisa menghentikan Bermanfaat lah. bermanfaat lah, kurang lebih seperti itu. Oke, sekian dari kita. Salam akal sehat. Salam Indonesia maju. Bye bye.